Shalom semuanya, ya. Selamat tahun baru Chinese, ya. Siapkan hati untuk menerima angpau, ya. Cuman saya tidak bisa menerimanya lagi. Ya. Saudara, sekali lagi shalom semuanya ya, puji Tuhan ya di tempat ini. Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini ya, yaitu menyambung sedikit apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya. Kurang lebih adalah mengenai elephant and the rope. Jadi ceritanya ya mungkin kemarin ada yang nggak tahu ya. Jadi saya kasih tahu bahwa ada satu kali ada anak ada anak daripada gajah yang diikat pakai tali ya. Saya percaya anak gajah ini berusaha untuk melarikan diri, tetapi berkali-kali gagal dan akhirnya saya percaya dia tidak lagi untuk berusaha lari. Oke, itu yang terjadi dengan gajah yang kecil. Waktu dia sudah besar menjadi seperti ini, gajah itu makin besar. Tetapi apa yang terjadi setelah gajah ini dia dewasa atau besar sekalipun, tetap dikatakan gajah ini tidak berusaha untuk melepaskan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai tidak lepaskan? Yaitu ada yang mindsetnya berubah, bukan lagi ditali. Waktu kecil dia ditali, tapi waktu dia besar, yaitu yang menjadi masalah yaitu di mindsetnya. Apa yang dipercayai oleh daripada gajah ini. Itu yang minggu lalu ya saya bagikan. Oke, terus saya mau melanjutkan yaitu dari firman Tuhannya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ya. Saya mau mulai dengan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang pertama ia adalah ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi ada 3 hal di sini ya. Pertama, ciptaan baru kalau kita di dalam Kristus. Waktu di dalam Kristus tidak hanya ciptaan baru, yaitu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang ya. Oke. Nah terus saya mau hari ini membagikan mengenai hal ini, mengenai 3 daripada ini ya. Yang minggu lalu ya saya bagikan yaitu bahwa ini semua ya. Minggu lalu itu bagian mengenai ini semua. Saudara, bahwa apa yang menjadi mindset daripada gajah kecil ini kadang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu taunya dari mana bahwa apa yang terjadi waktu kita kecil atau waktu yang lalu apakah masih terjadi saat ini enggak. Hari ini saya tidak bagikan ini, tetapi saudara bisa lihat ya di YouTube kita Februari 8, judulnya The Real Rope ya. Ada di YouTube, saya jelaskan waktu itu di YouTube. Oke? Kalau belum subscribe, saudara bisa subscribe. Saya tidak mau jelaskan lebih jauh mengenai itu. Tapi ada hal yang penting di sini, yaitu mengenai gini. Saya kembali mau bagikan mengenai hal ini, konsep daripada ini. Ya, yaitu yang pertama, bahwa ternyata ini tidak salah, bahwa mindset gajah kecil itu tidak salah karena realitinya adalah memang karena waktu dia kecil dia tidak bisa meronta sehingga mindsetnya begini, dengan adanya tali saya terikat hidupnya. Oke ya, itu mindsetnya. Salahkah? Jawabannya tidak. Ternyata saudara di dalam psikologi juga ada istilahnya ini, childhood conditioning, pengkondisian masa kecil. Pengkondisian masa kecil. Jadi apa yang terjadi waktu di dalam masa kecil itu ternyata dikatakan banyak daripada kita
itu dibentuk waktu kita masih kecil. Mengkondisikan kehidupan kita saat ini itu karena dikondisikan karena apa yang terjadi waktu kecil, itu maksudnya. Jadi pengkondisian masa kecil, childhood conditioning ini. Apa yang terjadi sebenarnya dalam hal ini? Inilah banyak kali terjadi sebenarnya apa yang terjadi waktu kecil, mindsetnya waktu kecil ternyata juga terbawa setelah dia menjadi dewasa. Ya, ternyata terbawa menjadi dewasa. Nah, saya mau mengambil satu sisi yang lain lagi, ya. Dengan kemarin saya sudah bagikan secara singkat apa yang terjadi waktu lalu dengan apa yang terjadi di masa sekarang, itu terlibat apa saja. Tapi ada 4 hal yang saya mau bagikan di sini yang paling banyak terjadi. Ya, yang pertama yaitu mengenai berharga itu satu prestasi. Berharga itu satu prestasi. Apa yang dimaksudkan berharga? Jadi gini, mungkin secara tidak sengaja bahwa orang tua misalkan punya 2 anak, ya, anak yang saya contoh misalkan anak yang adiknya itu lebih berhasil, lebih brilian, lebih sukses, ya. Dan ini saya nggak mengambil kisah nyata, saya melihat ada satu keluarga seperti ini, anaknya yang adiknya itu lebih. Saudara tahu apa yang terjadi? Otomatis dong karena anaknya yang kecil lebih berprestasi. Sehingga setiap kali berprestasi dipuji. Wah, engkau luar biasa. Sedangkan anak yang besar yang tidak terlalu, kadang-kadang ya sudah dipuji tapi kadang-kadang lupa. Saudara tahu apa yang terjadi? Sehingga anak yang besar berusaha mengikuti adiknya. Apa yang adiknya lakukan itu ditiru. Semua aspek, saudara. Inilah satu pengkondisian. Tapi memang mungkin ya ini orang tua tetap berusaha. Cuman kadang-kadang kelupaan. Apa yang menjadi masalah di sini, saudara? Yang menjadi masalah ada gini. Prestasi adalah segalanya. Prestasi adalah segalanya. Saya ingat waktu kami pernah doakan siapanya Yan, yang di Foster City yang meninggal itu, kami ke sana waktu itu belum meninggal ya. Saya lupa lah udah meninggal. Tapi saya ketemu dengan caregivernya yang jagain. Saudara yang jaga ini sih sebesar Ryan tambah setengah lagi. Tinggi dan besar. Wah, gede sekali saudara. Saya ngobrol sama dia. Waktu saya ngobrol sama dia, saya kaget. Ternyata dari New Zealand. Saya bilang, New Zealand? Saya bilang saya pernah di New Zealand. Saya bilang, oh iya? Saya bilang saya tidak pernah lupa. Saya mengikuti satu acara pertunjukan. Yaitu orang-orang yang memang besar dan kuat. Extra strong gitu ya, memang besar itu. Terus kemudian disitulah menunjukkan kekuatannya dia. At the end dia nantang bertobat, dia kasih kesaksiannya. Terus dia bilang begini, dia adalah salah satu orangnya di situ. Ya, saya bilang saya lihat acara itu, saya bilang dia one of them yang di situ. Saudara, yang memberikan kesaksian bukan dia memang, tapi yang memberikan kesaksian di acara itu saya tidak pernah lupa. Sampai sekarang saya masih ingat ceritanya. Kenapa? Kenapa sampai dia bentuk tim seperti itu? Karena waktu kecil, ya, dia ini adik, kakaknya itu sukses. Kakaknya itu pinter dan sukses. Main basket, olahraga, saudara jadi tim utama. Waktu menang dapat piala, saudara, wah orang tuanya puji. Dia ini enggak ada apa-apanya. Anak yang adik ini berusaha mati-matian, ingat ya. Dia berusaha, prestasi itu adalah segalanya. Dia pikir kalau dia bisa capai prestasi ini, dia akan disenengin sama orang tuanya. Dan dia berhasil. Mati-matian, dia benar-benar, dia kata mati-matian untuk supaya bisa ikut tim dan akhirnya timnya menang. Dan akhirnya dia berhasil bawa pulang piala. Waktu dia pulang malam, wrong time.
papanya itu mabuk. Dia ambil pialanya, dilempar. Das, hancur. Yang hancur bukan pialanya, hatinya. Hatinya itu hancur. Hatinya hancur, dia bilang ya, sejak itu dia bilang, dia tidak pulang ke rumah. Dia menjadi anak berandal, anak jalanan, hidup dibesarkan teman-temannya sehingga badannya dia pikir dengan badan besar dia menjadi kuat. Menjadi bodybuilding, gede sekali badannya. Dan akhirnya sampai Tuhan tangkap kehidupannya dia kembali. Dan diadakan pemulihan. Prestasi segalanya ini karena apa? Karena salah di dalam apa yang terjadi waktu kecil itu dibawa sampai ke depan. Pengkondisian. Inilah yang saya bilang, inilah menjadi apa? Realitinya adalah waktu kecil seperti itu. Disebut mindsetnya. Mau terhormat harus berprestasi. Tidak terhormat tidak berprestasi. Saudara, banyak hal. Pernah dengarkah saudara di Jepang suatu kali anak sekolah mau masuk dari high school mau masuk ke college atau university. Saudara, ada yang bunuh diri. Bunuh diri. Kenapa? Karena tidak masuk university. Unbelievable, right? Kita bilang itu bodoh banget. Mindsetnya berbeda. Saudara harus mengerti mindset orang anak ini gimana. Karena buat mindset keberhasilan, kesuksesan hanya karena kalau saya masuk sekolah tersebut. Benar gak? Karena itu perlu dirubah. Mindset mana aja. Ya, ini saudara banyak sekali. Ini saya cuma kasih contoh 4 aja. Terus saya tidak pernah lupa. Ya, ini kasih contoh apa yang dimaksud dengan prestasi segalanya. Saya pernah rekan bisnis lah ya sama kita pernah punya rekan bisnis, bosnya kita lah istilahnya ya di Indonesia. Waktu saya punya rekanan bisnis, saya tidak pernah lupa bos saya itu, saudara, itu luar biasa, kemana-mana mikirin kerjaan loh, saudara. Bukannya kemana-mana kita mikirin gereja, ini dia kemana-mana mikirin, bisa bayangin, ini KKR nih, saya tidak pernah lupa di Bapindo KKR, Praise and Worship, tahu nggak? Dia masuk bareng sama saya, kita duduk. Sampai di dalam dia bilang gini, Bill tahu gak Bill, itu Asher bagus banget ya. Kalau kita rekrut jadi sales gimana ya? Bagus loh, dia senyum terus gitu. Ya amplop, ini orang di bawaannya di benaknya itu enggak kerjaan, workaholic. Bukannya membawa kekristenan ke kerjaan dibawa ke gereja, saudara, kebalik saudara. Nah inilah contoh-contohnya lah ya. Karena itu ini bahaya sekali saudara, bahaya sekali. Kalau prestasi, saudara bisa bayangkan kalau dari kecil dibina, dibentuk seperti ini, prestasi, sehingga engkau akan dihargai, mereka akan menilai engkau, akan menghargai engkau karena engkau berprestasi. Apa yang terjadi? Jadi orang ambisius. Saya mau tanya, kapan ambisius itu akan terjadi? Kalau dia sukses aman. Kalau dia tidak sukses, apa yang terjadi kalau menurut saudara? Dia akan legalkan segala cara, benar gak? Sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, yang penting saya naik. Benar gak? Waktu ternyata keadaannya apa? Oh, keadaannya ternyata keadaan tidak baik. Kenyataannya saya pekerjaannya mau di-layoff. Oh, saingan saya berat. Dia akan lakukan berbagai cara. Karena apa? Ini konsep yang salah. Yang mengkondisikan waktu terjadi kecil itu dibawa sampai dengan sekarang. Kalau mindset ini masih terjadi saudara, bahaya. Yang kedua, dikatakan yaitu kalau salah related dengan hukuman. Apa maksudnya begini? Waktu kecil, kalau saudara salah dihukum nggak? Ya saya cuma tanya. Oh, ada nggak yang waktu kecil salah nggak dihukum? Salah juga. Kalau nggak ada saudara, ya, saudara ada juga yang nggak dihukum. Bilangnya nanti saya hukum, ternyata nggak dihukum. Benar nggak? Jadi setelah dia tahu nggak dihukum nggak apa-apa. Salah lagi nggak dihukum. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa dong, nggak dihukum. Salah nggak?
Salah kan? Tapi ada juga begitu salah dihukum, dimarahin. Anak kecil, saya bilang anak kecil. Oke, aduh saya salah, ketahuan, dihukum, dimarahin. Besokannya salah lagi. Dikatakan, kamu tuh begini ya. Dimarahin, dihukum. Menurut saudara, setelah 5 kali, 10 kali, dari mana tahu mama kalau saya salah? Gak usah lah, gak usah kasih tahu. Benar? Akibatnya apa? Benar gak? Saudara pernah ketemu orang yang bohong itu sangat enteng. Gak merasa berdosa sama sekali. Kok ketawa? Ini ketawa nih kenapa? Pernah gak? Saudara, Ebi gak ada, temannya Ebi tuh saya bingung. Ini anak ya, dari kecil senang bohong. Bohong itu kita sih tahu bohongin gitu. Tapi gak merasa it's okay gitu. Saya bilang, wow, benar loh. Kenapa? Saudara, kenapa? Karena mungkin dari kecil, saudara daripada saya dihukum, ya mendingan juga nggak usah terus terang. Ya udah. Dan apa yang terjadi? Kalau dari kecil dibiasakan, itulah menjadi mindset realitinya. Dari kecil memang cara didiknya seperti itu. Saudara bisa apa yang terjadi? Menjadi orang yang gampang berbohong. Ya, ini baru 2, udah 15 menit saudara. Mau saya ada 10 lagi sih. Oke, ini kira-kira ya, ini cuma 2 yang begini. Tapi ada yang ketiga yang mungkin terjadi kepada kita. Mungkin dulunya saudara menjadi orang yang sukses, Dulu saudara menjadi orang berhasil. Mungkin suatu ketika saudara mengalami saudara tidak berhasil. Saudara tidak seperti dulu lagi. Saudara dulu punya kedudukan di atas, sekarang saudara tidak bisa lagi punya kedudukan seperti itu. Saudara mungkin hidup di masa kesuksesan yang lalu. Saudara seringkah mendengar bahwa orang-orang seperti ini sebenarnya cirinya apa? Dulu tuh saya begini. Dikit-dikit dulu tuh saya begini. Dulu tuh saya begini. Yang menjadi masalah ada begini. Untuk berhasil harus pakai konsep yang lama. Kenapa? Saya pernah lakukan. Bener gak? Saya pokoknya dulu berhasil. Mau berhasil harus pakai seperti ini. Yang menjadi masalah. Kalau Tuhan bilang caranya sekarang beda gimana? Bisa gak dia terima? Susah. Bener gak? Susah. Kalau dia harus terima gak bisa. Buat dia cara yang baru itu nggak masuk hitungan, nggak kena sama dia. Karena itu mindsetnya. Ada lagi yang lain, yang yaitu bukan masalah tapi justru mungkin pernah fail, kegagalan, pernah gagal punya pasangan. Saudara sulit sekali untuk memulai hubungan yang baru. Ya kan? Saya percaya it's a struggle. Ya, saya jujur saya pernah tahu dari saudara kita sendiri. Dulu keponakan ya. Dia biasa, maksudnya membina hubungan dengan dia tuh perempuan, membina hubungan. Saya tahu dulu dia punya pacar. Ya. Nggak tahu somehow kemarin kita ketemu sudah tidak dengan pasangannya lagi, tapi dengan pasangan yang baru, dengan punya anak. Ya. Tapi sama-sama jenis gitu. Kita kaget sekali. Karena dulu dia setahu saya dia punya cowok gitu ya. Saya tidak tahu, saya tidak ngejudge karena saya tidak kenal. Tapi bisakah kegagalan ini membawa seseorang memutuskan sesuatu sampai dengan saat ini? Sangat bisa. Saudara, kalau pernah mengalami sesuatu gagal dalam kehidupan,
Itu menjadi satu trauma. Kalau trauma itu di bawah, saya tidak tahu berapa lama trauma itu akan mempengaruhi hidup kita. Masalahnya begini, kalau Tuhan bilang do it again, lakukan lagi. Waduh, itu tuh bener gak? Aduh, itu perjuangannya 2 kali lipat, saudara. Kenapa? Karena pernah mengalami, benar gak? Saudara, jadi begini, saya kurang lebih saya simpulkan seperti ini. Inilah mindset yang ada. Mungkin prestasi adalah segalanya, terus ada yang udahlah saya gampang berbohong atau karena hidup di dalam kesuksesan dan kegagalan seperti itu. Kembali seperti di ayat, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Firman Tuhan seperti itu. Yang lama inilah yang lama, sudah berlalukah? Apakah sudah berlalu hal-hal seperti di dalam kehidupan kita? Mungkin belum. Kalau ini belum, berarti harus ada sesuatu yang dirubah. Amin. Karena itu sebenarnya pertanyaannya. Sekarang ginilah. Ini tuh salah atau enggak sih? Salah atau enggak? Saya membawa kita, ya, imajinasi kita lagi lewat sisi yang lain. Oke, gini. Coba fokus pada ini ya, gajah yang kecil ini, ya, cerita yang di sini, yaitu mindsetnya seperti ini. Mindsetnya kan gini, hidup saya terikat oleh karena tali. Saya tidak bisa bebas. Dia sudah berusaha, ya, sehingga ya memang realitinya seperti itu, sehingga mindsetnya seperti ini, ya, itu mindsetnya. Salah atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Memang kenyataannya kok waktu dia kecil talinya mengikat, dia diikat sehingga tidak bisa bergerak. Ini realitinya, benar kan? Tidak salah. Tapi pertanyaannya, yang kalau mindset yang seperti ini kan realitinya seperti ini. Ya, realitinya seperti ini. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Tergantung. Dulu tidak salah. Karena memang saudara membentuk ini siapa? Waktu kita kecil. Saudara kecil under orang tua. Mungkin begitulah caranya kita ada di dalam situasi yang seperti itu. Situasi keadaan yang memaksa kita. Memang dulu sukses, dulu yang kejadian kita gagal, ada banyak hal yang terjadi waktu kita masa kecil. That's the reality, itulah kenyataan hidup. Dan itulah yang menjadi manusia kita yang lama. Salah? Tidak, karena memang dulu seperti itu. Betul kan? Tetapi pertanyaannya, kapan ini si gajah kecil bisa salah, bahwa mindset ini salah? Kapan? Yaitu waktu gajah itu sudah besar. Benar gak? Waktu gajah itu sudah besar, salah. Kenapa? Ini bisa menjadi salah. Kalau apa? Kalau kita sudah menjadi manusia yang baru. Kalau kita sudah menjadi manusia yang baru. Betul? Yes. Sekarang, ini. Kapan kita menjadi manusia yang baru? Saudara, waktu saudara terima Tuhan Yesus. Sebenarnya saudara menjadi new me, betul enggak? Tuhan bilang, aku memberikan janji-janji kepada kita. Tuhan berikan janji, ini tuh bukan reality lagi. Sama seperti gajah. Gajahnya sudah besar. Saudara, kalau kita terima Tuhan Yesus, ini tidak berlaku lagi. Saudara, contoh, saya kasih contoh. Misalkan ini ya, gajah yang sudah besar. Saudara, ini waktu dia menjadi besar seluruhnya ini tidak tepat lagi. Kenapa? Contoh, tali yang harusnya mengikat dia sebenarnya tidak bisa mengikat lagi kalau mau. Gampang diputuskan. Benar gak? Realitinya seperti itu.
Karena itu sudah enggak pas lagi ini. Betul terikat, tapi itu kan mengkondisikan bahwa dulu. Tapi saudara sebenarnya sekarang kalau mau dia bas begini langsung putus. Yang kedua adalah ini juga. Saudara memang dulu dia coba gagal. Tapi kalau sekarang ini enggak realistis lagi. It doesn't make sense. Ini enggak make sense sekali. Kenapa? Dia udah gede, udah beda lah keadaannya, tidak seperti dulu. Jadi sebenarnya waktu sudah besar, ini loh, kalau memang yang mau atau mengerti keadaan sudah berubah, kalau mau berbeda berubah, bisa. Saya kaitkan dengan kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan bilang kasih janji, benar gak? Waktu Tuhan kasih janji, ini tuh bisa berubah sebenarnya. Kita tuh berbeda, ya. Tangkap dulu. Kenapa? Asal kita mau. Kalau kita mau. Kenapa? Tuhan mengkondisikan kalau kita terima Tuhan Yesus, pasti bisa. Saya mau kasih gambaran ini. Ya, coba saudara tangkap dulu. Saudara tangkap dulu. Ini balik seperti ini. Siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru. Apa maksud ciptaan baru? Ciptaan baru ini new creature, new identity. Jadi kalau kita dalam Kristus, kita nih harusnya punya new identity. Kemarin saya bagikan contoh yang paling gampang. Paulus, identitinya sebagai apa? Pembunuh. Sebelum terima Tuhan Yesus. Benar? Waktu dia terima Tuhan Yesus, dia menjadi apa? Penginjil. Totally new creature, new identity. Itulah maksudnya. Kalau kita ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang kedua, Sakeus. Terkenal dulu apa? Meres kan? Waktu dia terima Tuhan Yesus, dia bilang dia menjadi orang yang murah hati. Saudara, itu yang dimaksud dengan new creature, new identity. Kita gimana? Harusnya dulu kita gimana, sekarang kita gimana? Sudahkah kita berubah atau tidak? Saya paling gampang di Galatia 5 ayat 23. Kasih, sukacita, itu kan buah-buah roh. Itu buah roh. Sekarang kasih. Dulu jahat, sekarang saudara masih tetap jahat enggak? Atau sekarang saudara mengasihi? Dulu tipe orangnya jahat banget. Kalau saudara bilang saudara termasuk ini masih jahat banget, berarti identity masih belum berubah. Sukacita. Dulu saudara ngeliatnya kusem terus gitu, cemberut terus. Sekarang ngeliatnya sukacita terus. Berarti sudah berubah. Ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan dan lain-lain, kelemah lembutan. Sekarang ini yang disebut dengan new identity. New creature. Jadi seharusnya kalau terima Tuhan Yesus sudah menjadi ciptaan baru. Oke? Sekarang yang contoh yang kedua, ini yang bicara mengenai di dalam gereja. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dia akan bisa mengusir setan demi namaku, memegang ular mereka sekalipun minum racun mereka tidak mati, tidak celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Miracle yang terjadi. Apa maksudnya gini? Maksud gini, kalau saudara sebelum saudara terima Tuhan Yesus, saudara mungkin gak bisa lakukan ini, benar gak? Mengusir setan gak bisa, dulu kan temenan sama setan. Dipanggil-panggil lagi, ya. Nggak bisa diusir, teman loh gitu, ya. Ya memegang ular nggak pegang, megang aja males, apalagi pegang gitu ya, ngelihat aja geli gitu, ya. Terus kemudian menyembuhkan sekali. Saudara dulu saudara istilahnya nggak bisa lakukan apa-apa, ya. Tuhan janji gini, ingat kan? Tuhan memberikan satu janji, kalau saudara terima Tuhan Yesus, saudara bisa lakukan ini semua nih.
Sehingga apa yang terjadi yaitu sekarang saudara menjadi bisa lakukan semua. Ini semua adalah bukan karena dari saudara, tapi karena Tuhan. Benar gak? Yang membuat saudara bisa mengusir setan bukan karena saudaranya. Tapi karena saudara sekarang anak Tuhan dengan punya kuasa sanggup mengusir setan. Tapi yang ini saudara jangan coba-coba minum racun ya. Ya, jangan saya enggak hati bukan seperti itu. Doakan. Saudara harusnya saudara terima Tuhan Yesus, sekarang saudara doakan orang yang sakit jadi sembuh. Kalau enggak sembuh ya doain lagi enggak apa-apa. Gini gampang doa. Tuhan dalam nama Tuhan kalau sembuh ya sembuh, kalau sembuh ya bukan saya bukan Tuhan. Gitu dong. Yang pentingnya gitu dong. Yang orang yang saya bukan Tuhan, tapi kalau sembuh gitu. Nah, saudara, segala sesuatunya itu adalah di luar daripada kita. Benar gak? Itu yang Tuhan maksud. Itu yang Tuhan maksud menjadi ciptaan yang baru. Saudara menjadi punya kemampuan yang baru. Bisa melakukan sesuatu yang baru. Yang baru inilah yang dari Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah seperti ini. Kalau saudara nih, sekarang saudara pelayanan. Wah, sekarang saudara bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Saudara terkenal. Di mana-mana saudara diundang karena ngusir setan, karena menyembuhkan, karena luar biasa. Creature identity saudara berubah gak? Berubah gak? Saudara orangnya berubah gak? Misalkan dulu orangnya seperti apa, sekarang orangnya seperti apa? Berubah. Kalau saudara gak kenal. Tapi bisa gak tidak berubah? Orangnya, karakternya. Bisa. Justru banyak sering kan dengar, kenapa ya? Dia sih kayaknya pelayanannya oke, tapi kelakuannya ilah gitu. Gitu loh. Maksudnya saudara saya baru kemarin berapa lama yang lalu membaca melihat di interview satu orang. Dia hamba Tuhan besar. Hamba Tuhan besar ini sekarang tidak besar lagi, ya. Dia ngalami sesuatu, tapi dia ini tahu nggak sebagai personal asistennya hamba Tuhan ini. Kerjanya dia cuma ngapain? Make sure itu kopi buat orang ini, hamba Tuhan ini selalu hangat. Oh ya ampun, betul. Saya juga baru tahu. Dia bilang, dia bisa dalam satu kali ibadah itu ya, 2 kali ibadah. Dia tuh bisa ke Starbucks 15 kali, 20 kali. Ya. Just to make sure kopi kalau dia ambil itu harus hangat. Yang kedua, yang saya paling gak sangka. Dia punya sopir. Sopir punya peraturan gini. Tidak boleh ngomong sama dia. Dia tidak boleh ngomong sama dia, sopir. Kalau mau jadi sopirnya dia, jangan pernah tanya, jangan pernah ngomong kecuali dia yang ngomong. Iya, sopirnya gitu. Dia bilang selama saya jadi anak Tuhan, saya tidak pernah ketemu orang seperti ini. Ini hamba Tuhan besar, hamba Tuhan sukses. Sekarang tidak sukses lagi memang, tapi dia hamba Tuhan. Jadi kita lihat sesuatu kalau tidak di luar itu wah, tapi karakternya itu nggak berubah. Saudara, karena itu banyak jujur maaf aja ya, banyak yang kepahitan. Ya, yang lingkungan dekat dia. Karena seperti itu. Ya, karena seperti itu. Dia bilang akhirnya sopirnya suatu kali dikeluarin. Karena dia ngobrol, dia tanya sesuatu gitu. Dan diganti sopirnya, beneran diganti. Ini nggak main-main saudara, ini nggak main-main. Itulah saudara, apakah waktu terjadi bisa sesuatu yang diurapi, pengurapan tidak ada kaitannya dengan karakter kita. Ya, tidak ada kaitan. Saudara masih bisa tetap melayani dengan satu pengurapan Tuhan, melakukan mukjizat, saudara masih tetap. Tapi karakter saudara bisa tetap yang lama, bisa. Karena itu tidak ada kaitannya. Amin. Itu yang saya mau kasih tahu. Yang lanjutnya. Nih, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, aku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar.
Maksudnya yang lebih besar apa? Maksudnya begini. Ini kemampuan kita nih, ya. Kemampuan kita saudara cuma bisa 5. Ya. Skill saudara cuma bisa 5. Saudara, pekerjaan yang lebih besar maksudnya apa? Waktu saudara terima Tuhan Yesus bilang gini, saudara sekarang bisa menjadi 8 kemampuan. Saudara yang 3 ekstra ini oleh karena Tuhan yang memampukan. Betul? Contoh, misalnya saudara bekerja ada orang lain rekanan kerja saudara sih kayaknya biasa-biasa aja sih, ya. Enggak GR. Benar saudara biasa-biasa ya. Tapi tiba-tiba saudara yang dipromosi. Saudara orang yang bosnya saudara yang wah engkau luar biasa. Yang teman saudara yang mati-matian gitu, yang jilat-jilat gitu, tetap aja enggak gitu. Ya, tetap aja gitu ya. Tapi saudara tiba-tiba dipromosikan. Nah, itu contohnya. Itu contohnya kelebihan. Mungkin saudara enggak ngapa-ngapain. Ya, karena saudara mengasihi Tuhan sehingga saya somehow nggak tahu gimana saudara disenangin orang gitu. Saudara dalam bekerja. Saudara bisa juga misalkan dalam bisnis ya. Misalnya bisnis, ini sih nggak pernah terjadi. Contoh misalnya saya, sekali lagi misalnya contohnya saya nggak bisa masak. Saya buka restoran tiba-tiba laku, nah itu kan aneh. Gitu, misalkan gitu ya. Misalkan itu nggak pernah terjadi ya. Tapi itu contohnya tiba-tiba bingung ya, kenapa ya? Saya nggak bisa masak kok laku aja gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa terjadi sih, saya nggak tahu. Tapi itu salah satu contoh hal-hal seperti itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan bilang waktu percaya kepada Tuhan, waktu saudara percaya kepada Tuhan, saudara bisa melakukan pekerjaan yang lebih daripada kita. Itu memang janji Tuhan. Tapi pertanyaannya sama. Waktu saudara melakukan ini orangnya berubah enggak? Enggak. Betul. Enggak, betul. Saudara waktu saudara begini tidak merubah karakter Tuhan. Tuhan cuma bilang nih, aku akan memberikan, kamu akan bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada sekarang. Tapi Tuhan dia tidak bilang, kamu bisa melakukan pekerjaan lebih dari sekarang, karakter kamu juga bisa tiba-tiba berubah. Gitu, seperti Superman gitu. Enggak, saudara. Tuhan enggak janji seperti itu. Ini ya, Jos boleh kalau naik dah. Saudara gini, saya kasih kesimpulannya, maksudnya yang sehari ini saya mau membukakan mata hati kita, pikiran kita. Waktu saudara terima Tuhan Yesus, janji Tuhan itu tidak pernah lalai. Janji Tuhan itu nyata. Engkau melakukan perkara yang besar. Engkau akan bisa melakukan mukjizat. Engkau akan menerima pengurapan. Engkau akan dipakai. Engkau akan dan lain-lain. Itu kan semua adalah janji Tuhan. Itu tetap terjadi apapun keadaan kita. Yang jadi utama di sini adalah bahwa waktu saudara terima janji Tuhan, tidak otomatis karakternya kita tuh berubah. Enggak, saudara. Jangan berharap bahwa saudara, saya mau tanya, Zakheus waktu Tuhan dia terima Tuhan Yesus, dia kenal Tuhan, Tuhan aku akan kembalikan saudara. Itu karena tiba-tiba tiba-tiba berubah. Karena apa saudara? Karena si Zakheusnya yang memutuskan yang saya pinjam saya akan kembalikan 4 kali dah. Itu dia yang putuskan. Dia yang putuskan. Paulus waktu terima Tuhan Yesus, waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia putuskan, aku akan ikut engkau gitu. Itu decision itu di dia. Yang membuat kita berubah decision kita. Sekarang 2 minggu lagi saya janjikan ini. Apa yang bisa membuat kita berubah? Ini yang kita harus ngerti. Kenapa? Karena kalau tidak, mau saudara mengalami mukjizat, mau janji, kita tetap menjadi manusia yang lama. Mana tuh manusia yang new creature, bukan hanya new creation. Mana itu? Karena yang Tuhan minta, kamu yang harus berubah. Aku bantu, tapi kamu yang berubah. Kita yang harus berubah. Dari kita mau, I will do it, help me God. Tuhan bantu.
Selama kita bilang, oke, yang ini enggak lah Tuhan. Gak apa, enak juga sih saya jadi manusia yang lama. Saya terima berkatnya aja dah. Tapi manusia yang lama aja dah. Selama begitu, itu terserah. Karena itu Tuhan bilang, ya Tuhan bilang keputusan itu bukan hanya terjadi waktu kita banyak berdoa, kita ke gereja. Enggak. Itu tidak menjamin merubah kita. Enggak. Sekali lagi cuman taruh di dalam mindsetnya kita. Ingat, untuk yang bisa merubah kita, Tuhan. Dulu saudara mau rubah, susah. Betul. Tapi waktu saudara terima Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan kita. Amin. Bedanya di situ. Jadi gini, kalau dulu saudara mau, mungkin susah. Tapi kalau sekarang saudara bilang saudara mau, saudara bisa. Tapi kalau saudara bilang tidak mau, tidak bisa. That's it, done. Kalau saudara putuskan saya tidak mau, done. Amin. Saya tidak bicara mengenai berkat, tidak bicara mengenai janji. Kita semua janji Tuhan itu barang siapa kita terima Tuhan Yesus. Ya. Barang siapa terima Tuhan Yesus, kita menerima, kita jadi anak, janji Tuhan itu nyata atas kita semua. That for sure. That for sure. Tetapi Tuhan tidak menjadikan perubahan itu. 2 minggu lagi saya akan bagikan sekarang tipsnya atau bagaimana caranya untuk bahwa ternyata supaya kita bisa berubah, ini bagaimana? Satu topik lagi, satu khotbah lagi. Amin. Mari kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang harus hamba sampaikan. Tidak mudah, tidak gampang menyampaikan hal ini Tuhan. We need you Holy Spirit. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Help me, bantu kami Tuhan. Bapa, biar saat ini kami minta, hamba minta. Materaikan apa yang kami dengar. Dalam hati kami dengan kuasa darah Yesus. Materaikan. Biar waktu kami merenungkan firman Tuhan ini. Merenungkan firman Tuhan malam ini. Di hari-hari yang biasa. Roh Kudus membantu sedikit demi sedikit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Aku berdoa. Biar kami semua di tempat ini menjadi manusia yang baru Tuhan. Meninggalkan yang lama. Yang lama benar-benar ditinggalkan karena yang baru sudah datang. Menjadi manusia yang baru dengan janji-janji yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Berkati setiap kami semua. Berkati Tuhan, berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin.